Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad yang syarahnya adalah karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, sedangkan kitab Al-Adab Al-Mufrad ini adalah karya Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ke dalam pembahasan kajian kita pada malam hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya pribadi ingin minta tolong kepada teman-teman yang kalau sholat maghrib, sholatnya di shaf bagian 1, begitu selesai zikir, mohon bantuannya untuk bisa memajukan meja ini dari shaf yang paling depan ke tempat saya duduk ini. Karena kasihan juga kalau admin ingin melangkah-langkah gitu ya, minta izin ke depan. Jadi mohon bantuan saja untuk yang sholat di belakangnya imam untuk meletakkan meja seperti kajian kita pada malam hari ini. Yang kedua, saya menganjurkan agar teman-teman untuk bisa punya kertas post-it yang warna kuning yang ada lemnya. Jadi kalau nanti ada lafaz-lafaz tertentu yang butuh ditulis, maka teman-teman bisa nulis di kertas post-it lalu kemudian ditempel di hadis yang berkenaan dengan pembahasannya. Seperti yang insya Allah pada malam hari ini akan ditulis adalah hadis lengkap untuk poin nomor 16. Riwayat ke-16. Satu lagi untuk teman-teman mulai minggu-minggu mendatang, bila teman-teman datang membawa anak-anak remaja, ya anak-anak kira-kira usia 8, 9, 10 sampai 17 tahun, diajak mereka untuk duduk sama-sama, apalagi di pembahasan di buku ini di awal-awal berkenaan dengan bakti kepada orang tua. Ya, teman-teman nanti suruh anak-anak maju. Ambil meja lipat milik masjid, kemudian duduk di depan saya. Ya. Karena kan kalau yang sudah tua-tua ini, ya insya Allah sudah jadi orang tua sekarang. Sedangkan yang sangat butuh pendidikan masalah bakti pada orang tua ini justru anak-anak kita yang remaja. Maka anak-anak remaja kita suruh duduk di depan, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Pada malam hari ini kita akan bahas bab ke-7. Bab uquqil walidain. Bab tentang durhaka kepada orang tua. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Bab ke-7, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-15. Musaddad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Bishr bin al-Mufaddal mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Jurairi mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya. An Abi Bakrah qol, ya dari Abu Bakrah dia berkata, an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perbedaan sedikit antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Saya pakai yang di kitab Indonesia saja. An Abi Bakrah qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakrah dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Nabi menawarkan kepada para sahabat ilmu tentang dosa yang paling besar. Beliau ucapkan ini salatan, diucapkan sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirku billah,
wa uququl walidain, ya, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Setelah itu ada lanjutannya, wa jalasa kana muttaqian ala wa qaul zur. Kemudian Nabi SAW memperbaiki duduknya, lalu kemudian yang tadinya beliau duduknya bersandar, lalu kemudian langsung bangkit sambil berucap. Dan juga termasuk ucapan atau sumpah palsu atau kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Ini termasuk di antara dosa besar. Mazala yukarriru hatta qultu laitahu sakat. Kata perawi, beliau terus mengulang-ulangnya hingga aku pun bergumam di dalam hati, sekiranya beliau diam. Penjelasan kata? Penjelasan kata. 1. Selasa. Beliau mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali untuk mempertegas dan menarik perhatian pendengar sehingga mereka menghadirkan hati ketika mendengarkan uraian beliau. Yang kedua, az-zuri, yaitu kedustaan, keburukan dan tuduhan. Kata yang ketiga, jalasa, beliau yang artinya beliau memberi perhatian yang khusus terhadap perkara tersebut sehingga beliau kembali duduk dengan tegak setelah sebelumnya duduk bersandar. Kata yang keempat, laitahu sakata, yaitu para sahabat mengucapkan perkataan tersebut karena takut kepada Rasulullah SAW dan benci terhadap perkara yang dapat memancing kemarahan beliau. Kita jelaskan dulu secara global. Bab ke-7 berkenaan dengan durhaka kepada orang tua. Apa itu durhaka? Durhaka itu artinya bentuk seseorang melakukan hal-hal yang dia berdosa kepada Allah Ta'ala dikarenakan membuat orang tuanya entah marah, sedih, kecewa, atau yang semacam itu. Contoh orang durhaka kepada orang tuanya adalah memutuskan silaturahim. Dan ini kita dapati banyak dari kalangan bahkan kaum muslimin. Mereka benci kepada orang tuanya karena berbagai hal. Ada yang beralasan, karena kan saya waktu kecil orang tua saya nggak pernah ngurus saya. Ngapain saya nelpon dia? Ada yang mengatakan, kan bapak saya waktu itu nikah lagi. Setelah nikah lagi kami ditelantarkan. Buat apa ngirimin duit sama dia? Ya. Ada juga yang mungkin karena sesuatu dan hal, misalnya dia merasa orang tuanya tidak adil dalam sebuah hibah orang tua kepada anak. Akhirnya dia benci kepada saudaranya, dia benci juga kepada orang tuanya. Dia putuskan silaturahim. Termasuk di antara bentuk durhaka adalah tidak menegur orang tua. Bapak ibunya didiamkan. Ini yang minggu lalu saya kasih contoh. Saya ketemu dengan orang di Bandara Soekarno-Hatta. Dia baru pulang dari rumah orang tuanya karena ibunya meninggal. Yang saya terperanjat adalah ketika dia berkata, kakak kandung saya baru datang ke rumah orang tua saya waktu ibu saya wafat. Sepanjang ibu saya sakit, kakak saya belum pernah datang dan menjenguk orang tua. Saya berpikir tadinya mungkin kakaknya ada di luar negeri atau di pulau yang lain. Ternyata dia bilang, kakak saya tinggal sebelah rumahnya orang tua. Entah kebencian apa yang betul kesumat pada dirinya sampai-sampai dia tidak tergerak hatinya untuk menjenguk orang tua. Sekali-kalinya dia akhirnya mengantarkan orang tuanya adalah ke kubur, bukan ke rumah sakit. Nah, ini adalah bentuk durhaka. Sejengkel apapun dan seperti apapun kondisi orang tua kita. Termasuk durhaka kepada orang tua adalah menunjukkan kejengkelan sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kebencian. Ya, seperti orang berkata cih, bahasa Balikpapan, muyak, muak. Ya. Dan semacam itu. Di dalam riwayat yang ke-15 ini, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat tentang dosa-dosa yang paling besar. Maka beliau ucapkan tawaran ini sebanyak 3 kali, lalu kemudian beliau merinci dengan beberapa dosa. Hanya saja dosa besar itu bukan terbatas pada 3 ini. Sebagian sahabat Nabi ada yang berpendapat jumlah dosa besar itu 70-an. Tapi yang disebutkan Nabi di sini hanya 3. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah atau berbuat syirik.
Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah mengucapkan sumpah palsu, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW tadinya waktu menyebutkan syirik dan menyebutkan durhaka kepada orang tua, beliau itu duduknya nyender. Anggaplah kayak gini ya, nyender. Begitu Nabi SAW mau sebutkan tentang sumpah palsu, maka beliau duduk betul-betul. Lalu kemudian beliau sebutkan, dan hati-hati, sumpah palsu, kebohongan, tuduhan tanpa bukti. Dan Nabi sebutkan ini berulang kali, sampai-sampai sahabat Nabi ada yang bilang, seandainya Nabi berhenti. Perlu dicatat di dekat situ, pada kata jalasa, tidak bermakna ucapan atau sumpah palsu itu lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka kepada orang tua. Lantaran yang tadinya nyender, lalu kemudian apa? Duduk tegak. Mungkin ada yang mengira, loh kenapa ya waktu Nabi sebutkan ucapan atau tuduhan tanpa bukti ini malah duduknya tegak? Apakah kemudian itu lebih besar dosanya daripada syirik dan durhaka? Sebagian ulama kita ada yang mengatakan Nabi sengaja menegakkan karena ini salah satu dosa yang jarang orang perhatikan. Nabi sengaja tegak duduknya karena termasuk di antara dosa yang orang sering abaikan, dianggap biasa-biasa, yaitu memberikan keterangan palsu, tuduhan tanpa bukti, kebohongan dan yang semacam itu. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dua. Yang kedua, ancaman keras atas perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Yang keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau. Ya. Di antara kandungan hadis nomor 15 ini, yang pertama bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tahunya dari mana Ustadz dosa kecil? Kan Nabi tidak sebutkan dosa kecil. Maka kita jawab, ketika Nabi mengatakan, maukah kalian kuberitahukan tentang dosa besar yang paling besar? Lawan dari besar apa? Kecil. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan ada yang namanya dosa kecil. Ya, disebutkan juga di dalam surat An-Najm ayat 32. Ya Allah katakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa yang besar dan juga perbuatan-perbuatan kecil kecuali atau yang selain dari dosa-dosa kecil. Al-lamam di sini adalah dosa kecil. Ayat ini menunjukkan adanya dosa besar dan adanya dosa kecil. Perlu diketahui dosa besar itu ciri-cirinya. Tidak ada di situ, silakan dicatat. Ciri-ciri dosa besar. Yang pertama pelakunya dilaknat. Yang kedua di dunia ada hukum had. Di dunia ada hukum had. Misalnya berzina dan belum pernah menikah. Ya, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah maka dia dirajam. Kalau dia mencuri yang sudah melebihi batas ambang batas untuk tidak dipotong tangannya maka dipotong tangannya. Kalau masih curi lagi yang dipotong adalah kakinya dengan silang. Ini hukum had. Begitu juga membunuh di kisos. Yang ketiga adalah ada ancaman azab di neraka. Ada ancaman azab di neraka. Ini diantara ciri-ciri dosa besar. Catatan yang lain adalah bahwa dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan amalan semata. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan orang bertaubat. Yaitu menyesali, minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi meskipun akhirnya jatuh lagi. Ya, dan harus demikian yang namanya dosa besar.
Adapun dosa kecil, maka dia bisa dihapuskan dengan beramal. Seperti orang pergi sholat, orang melakukan puasa Ramadan, orang pergi umroh. Maka ini semua akan bisa menghapuskan dosa. Dosa apa yang dihapus? Dosa kecil. Adapun dosa besar, tidak bisa. Nggak boleh dan tidak bisa ada orang misalnya mengatakan, tadi malam saya berzina, terus untuk menghapuskan dosa zina, sholat subuh sayanya. Ya, bahkan saya tahajud. Sholat subuh, tahajud itu bagian dari amal, dan amal itu tidak bisa menghapus dosa besar. Dan zina itu termasuk dosa besar. Kenapa zina dosa besar? Ciri yang mana yang kelihatan? Karena ada hukum had. Baik. Kandungan hadis yang kedua disebutkan penulis, ada ancaman keras atas perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Apa ancaman kerasnya? Tentu neraka Allah dan azab di dalamnya, dikarenakan Nabi SAW menggolongkan durhaka kepada orang tua termasuk di antara dosa besar. Nah. Kandungan hadis yang ketiga adalah bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk di antara dosa besar. Karena berbuat baik kepada orang tua itu termasuk di antara hak yang Allah sandingkan dengan hak Allah. Teman-teman silakan catat surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Cukup tulis Al-Isra 23-nya saja. Adapun bunyi ayatnya nanti cari di rumah. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan, Allah tetapkan, Allah haruskan untuk kalian. Allah wasiatkan untuk kalian agar kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah semata dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bayangkan saking besarnya hak orang tua sampai Allah sandingkan berbuat baik kepada orang tua dengan larangan berbuat syirik. Di surat Luqman ayat 14. Catat Luqman 14. Bunyi ayatnya nanti teman-teman cari di rumah. Bagaimana tulisannya? Allah katakan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan kepada orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah itu Allah sandingkan dengan berterima kasih kepada orang tua. Saking besarnya haknya orang tua. Sampai-sampai minggu lalu kita dapat ada riwayat. Ada orang gendong ibunya. Tawaf tanpa terpaksa. Lalu dia nanya sama Ibnu Umar, apakah saya yang gendong ibu saya tawaf ini sudah cukup untuk membalas budi baiknya ibuku? Maka Ibnu Umar mengatakan apa? Tidak bisa membalas meskipun hanya satu hentakan nafas ketika dia melahirkan kamu. Ya. Sehingga kita juga bisa bilang, antum bawa ibu antum pergi umroh karena duit antum banyak, itu belum bisa membalas hentakan nafas ibu ketika dia melahirkan. Dan bukan cuma biaya umrohnya, bahkan kalaupun saat tawaf itu bukan pakai kursi roda. Seandainya pakai punggung kita gendong dia di belakang, maka tetap tidak akan bisa membalas budi ibu kita. Yang keempat, kata penulis, penegasan atau haramnya sumpah palsu atau dusta. Kandungan hadis yang kelima adalah bahwa sahabat Nabi saking cintanya kepada Nabi SAW sampai-sampai mereka ketika mendengarkan Nabi menjelaskan, mereka tidak berani untuk menyela perkataan Nabi. Ya. Kandungan hadis yang keenam, tidak ada di situ, silakan dicatat. Kandungan hadis yang keenam, perlunya belajar tentang apa yang buruk dan apa yang haram. Perlu belajar apa yang buruk dan apa yang haram. Buktinya Nabi SAW tidak hanya mengajarkan amalan yang memasukkan ke surga, amalan yang besar pahalanya. Nabi juga mengajarkan kepada sahabat Nabi apa dosa yang paling besar. Ini menunjukkan kepada kita harus belajar apa-apa yang buruk bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi. Karena banyak orang yang tidak menyadari sesuatu itu buruk lalu kemudian dia melakukannya. Perlu juga untuk kita belajar tentang yang haram. Karena banyak orang yang mengerjakan yang haram dikarenakan mereka tidak mempelajarinya. Contohnya riba. Contoh ini banyak. Ikhwan kita pun masih banyak yang kayak gini. Contohnya
yo, aku ada proyek yo. Aku mau bikin proyek 3 gerobak pesanan orang. Kamu mau nggak yo invest? Ya, investnya gimana? Investnya 50 juta. Nanti untuk kamu keuntungannya adalah 5 juta per gerobak. Itu nggak boleh. Itu termasuk riba. Banyak yang pusing. Masa nggak boleh? Iya nggak boleh. Karena yang namanya investasi itu tidak boleh kita janjikan profitnya dibagi dengan nominal. Nggak boleh. Ngomong 5 juta. Nggak boleh. Harus prosentase. Nanti keuntungannya buatmu 30, aku 70. Harus pakai prosentase. Karena siapa tahu ternyata ada perubahan dari sisi profit. Bisa jadi ternyata nggak ada profit. Sementara sudah dijanjikan berapa tadi? 5 juta. Terus bayarnya dari mana? Ya, misalnya gerobak kita sudah jadi nih, waktu mau dibawa naik ke truk, sudah naik ke truk, truknya terguling, gerobaknya jatuh ke jurang misalnya. Teman kita bilang, mana anunya uangku sama itu, katamu kan janji per gerobak 5 juta. Oh maaf, gerobaknya hilang jatuh di jurang. Oh nggak bisa, pokoknya tetap harus kasih, kan udah janji. Tapi seandainya pakai prosentase, kita bilang saya kembalikan modalmu, tapi terpaksa profitnya 0. Karena nggak ada profit yang didapat. Karena secara tidak sengaja di truknya terguling misalnya begitu. Itulah kenapa kita perlu belajar yang namanya halal haram supaya kita tidak melakukannya. Riwayat ke-16. Silakan dibaca. Hadis yang ke-16. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umair, dari Abdul Malik bin Umair. An Warrad, dari Warrad. Siapa itu Warrad? Katibil Mughirah ibn Syu'bah. Dia adalah sekretaris atau juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, kataba Muawiyatu ila Al-Mughirati, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang isinya adalah, tolong kirimkan kepadaku surat yang isinya apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Warrad kemudian berkata, fa amala alayya wa katabtu bi yadayya inni sami'tuhu yanha an kathrati su'ali wa idha'atil mali wa an khayla wa qal. Warrad berkata, maka ia melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah SAW melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta serta desas-desus yang menyatakan ini dan itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini mungkin akan timbul kebingungan. Babnya bab apa teman-teman? Kita lihat ya, riwayat nomor 16 ini babnya bab nomor 7. Bab 7 apa? Durhaka kepada orang tua. Di hadis nomor 16, apa tadi bunyinya? Aku mendengar Rasulullah SAW melarang banyak tanya, buang-buang harta, dan desas-desus. Mana durhakanya? Kok enggak ada? Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, seperti Al-Imam Ibnu Hajar, ya, ketika dia mensyarah Sahih Bukhari, bahwa Imam Bukhari kadang-kadang membuat satu bab. Di dalam bab ini nanti dia cantumkan hadis, yang hadis ini kadang-kadang tidak ada hubungannya sama bab. Tapi bukan karena Imam Bukhari-nya lupa. Mungkin kalau kita salah duga kita bilang, loh Imam Bukhari ini salah bab kah, salah taruh kah, apakah? Riwayatnya tidak ada hubungannya sama durhaka. Kenapa ditaruh di sini? Nah, jawabannya adalah ini memang metodologi Imam Bukhari. Mungkin beliau ingin kita itu tidak semuanya disuapi. Kita harus cari juga kadang-kadang. Ternyata riwayat yang mirip ada yang menyebutkan tentang durhaka kepada ibu. Ini yang saya tulis di depan. Ada kemiripan antara riwayat yang ini dengan riwayat yang di situ. Bahkan yang di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Yang disebutkan di dalam nomor 16 ini, memang di dalam riwayat tersebut tidak ada
durhakanya, adapun di riwayat yang saya tulis di depan ada durhakanya. Nah, makanya tadi saya suruh teman-teman untuk mencatat. Apa bunyi riwayat yang di depan? Jaga ya, silakan dilihat. Innallaha harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian. Mengharamkan apa? Uquqal ummahat. Durhaka kepada ibu. Wa man'an wahad. Yaitu suka minta tapi sekek. Sukanya minta tapi tidak suka memberi. Kalau bahasa Bali Papan apa tadi? Sekek. Pelit. Wa wa'dal banat. Dan mengubur anak perempuan. Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Nabi SAW membenci kalau kalian itu terlalu banyak desas-desus. Mirip atau tidak dengan yang nomor 16? Mirip ya? Wa kasratas su'al. Dan Nabi juga benci terlalu banyak nanya. Ada di situ? Wa idha'atal mal. Dan Nabi juga benci kalau kalian itu suka buang-buang harta. Ada di situ? Gitu. Jadi di riwayat nomor 16 ada riwayat yang lebih lengkap lagi yang di depan. Imam Bukhari bukan lupa, bukan salah tempat. Melainkan beliau memang sengaja sekedar mengisyaratkan riwayat ini nggak ada hubungannya sama bab karena dia punya riwayat yang lain yang ada hubungannya. Tapi cari sendiri gitu maksudnya. Paham ya? Silakan dibaca penjelasan kata. Penjelasan kata yang pertama, katsrotus su'al, yaitu senantiasa bertanya tanpa adanya kepentingan. Yang ketiga, idha'atul ma'al, yaitu boros dan berfoya-foya membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama dan tidak menjaganya dengan layak. Yang ketiga, qila wa qala, yaitu menceritakan segala apa yang didengar sehingga seseorang mengatakan, dikatakan demikian dan si fulan berkata demikian. Ya, kalau di bahasa kita katanya, konon, dengar-dengar, ada yang bilang, nah gitu. Itu demikian katanya dan katanya. Terus? Semata-mata bersandar pada apa yang didengar. Tujuannya adalah berlebih-lebihan dalam memperingatkan. Ya, lanjut. Kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Yang kedua, larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Yang ketiga, larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Perhatikan ya teman-teman. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah mengharamkan beberapa hal. Disebutkan di depan. Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Uququl ummahat. Ini yang berkenaan dengan babnya. Bagaimana yang disebut dengan durhaka kepada orang tua tadi sudah disebutkan. Memutus silaturahim, tidak mau negur. Apalagi tadi? Mengucapkan kata-kata yang membuat mereka sedih, marah. Pertanyaan di sini, kenapa kok yang disebutkan cuman ibu? Kameramen kasih lihat sini. Nabi SAW mengatakan, uququl ummahat. Ini ibu. Kenapa yang disebutkan secara khusus adalah durhaka kepada ibu? Sebabnya sudah pernah dicatat waktu kita bahas hadis nomor 3. Coba antum buka hadis nomor 3, halaman 13. Kecuali kalau waktu itu belum nyatat. Kenapa Nabi SAW menyebutkan ibu secara khusus tentang durhaka kepada mereka? Dikarenakan ada beberapa hal. Satu, bahwa ibu itu memang sering dilupakan. Ya, ibu sering dilupakan. Yang kedua adalah karena ibu itu melalui 3 proses yang sangat berat. Yang proses ini tidak dilalui oleh laki-laki. Yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Alasan yang ketiga, dikarenakan anak itu lebih banyak durhaka sama ibu ketimbang sama bapak. Karena kalau orang berani durhaka sama bapak, nanti digampar sama bapaknya. Anak laki-laki, ada nggak yang berani tendang bapak? Ya ada, tapi dengan yang tendang ibu lebih banyak mana? Ya. Inilah kenapa durhaka kepada ibu disebutkan secara khusus.
Baik. Kedua hadis disebutkan di sini oleh penulis, haram hukumnya berdebat dan bertanya tanpa manfaat. Boleh dicatat di dekat situ. Ada beberapa tipe bertanya yang buruk. Ada beberapa tipe bertanya yang buruk. Satu, bertanya yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Kalaupun kita tidak tahu jawabannya, kita tidak dibilang bodoh. Kita tahu jawabannya, tidak dibilang pintar. Contohnya, orang berkata, Ustadz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Emang apa manfaatnya kalau saya bilang boleh dan tidak boleh? Apakah dinosaurusnya ada? Ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita menikah dengan makhluk purba yang homo sapiens? Ketemu pun tidak. Maka ini pertanyaan tidak ada manfaatnya. Termasuk juga pertanyaan mana yang lebih duluan ada, telur apa? Ayam. Pertanyaan yang buruk yang kedua adalah pertanyaan untuk menguji. Kecuali memang layak diuji. Pertanyaan dalam rangka menguji. Misalnya menguji ustadz. Menguji guru. Termasuk juga misalnya kita hadir di sebuah pengajian. Pengajian ini kita mungkin tidak cocok sama gurunya. Ketika sesi tanya jawab kita malah angkat tangan untuk bertanya, tapi maksud kita adalah untuk menguji si guru. Ya. Maka ini bukanlah pertanyaan yang baik, ini pertanyaan yang buruk. Kadang-kadang sering terjadi di dalam debat-debat capres, debat pilgub. Ya, ketika ada perdebatan, lalu kemudian satu pasangan suruh lempar pertanyaan. Pertanyaan itu bukan dalam rangka untuk misalnya memperdebatkan apa kebijakannya nanti. Tapi uji pengetahuan tentang sesuatu dan sesuatu. Ya. Yang sifatnya hanya untuk menjatuhkan. Maka tidak boleh. Yang ketiga contohnya adalah nanya untuk mempermalukan. Bertanya dalam rangka mempermalukan. Yang berikutnya adalah tanya untuk sombong. Tanya untuk menyombongkan diri. Seperti pertanyaan orang, kamu tahu siapa bapak saya? Itu kan pertanyaannya. Sampai nggak tahu ya bapak saya? Ini maksudnya dia adalah bapakku adalah seseorang. Ya, apakah dia polisi ataukah dia pejabat atau yang lain-lain? Ya, kalau ada orang bertanya, sampai nggak tahu ya bapak saya siapa? Jawab saja, mamamu nggak pernah kasih tahu siapa bapakmu. Kasihan betul mamamu nggak pernah kasih tahu kamu siapa bapakmu. Nah, yang juga termasuk pertanyaan yang buruk, bertanya yang sifatnya belum terjadi. Yang belum terjadi dan menunggu terjadi baru kita bisa tahu hukumnya. Misalnya guru sekolah tanya, Ustadz, kalau kita nanti suatu saat misalnya ke bulan, itu sholatnya kiblatnya hadap mana? Kalau yang nanya astronot, oke. Tapi kalau yang tanya adalah guru, pentingnya apa? Kita bilang, ya udah nanti aja. Kalau sudah terjadi, baru nanti kita jawab. Apa hukumnya? Termasuk juga yang buruk adalah bertanya sehingga yang halal bisa jadi haram. Yang halal bisa jadi haram. Atau malah merepotkan diri sendiri. Kalau ini terjadinya mungkin di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kewajiban pergi haji, maka ada yang bertanya, afikuli amin ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah haji itu wajib untuk setiap tahun? Ya, Nabi nggak jawab. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, tiap tahun kah? Nabi nggak jawab lagi. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Baru kemudian Nabi bilang, lau qultuha la wajabat wa la mastata'tum. Seandainya saya bilang iya,
nanti akan turun wahyu yang betul-betul membuat haji itu jadi wajib tiap tahun. Dan kalau betul-betul nanti tiap tahun nggak akan ada orang yang bisa melakukannya. Ya, akan susah buat kalian nantinya. Nah, ini tipe pertanyaan mungkin di masa Nabi SAW yang Nabi khawatir kalau Nabi jawab pertanyaannya nanti malah menyusahkan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelum kita ke kandungan hadis nomor 2, saya mohon doa karena Bapak Kai kemarin pagi operasi kaki. Kan 2 bulan lalu kalau nggak salah Kai itu ditabrak di luar di jalanan waktu mau masuk ke Nasai. Kirain cuma sekedar keseleo biasa, dipijit tapi kok nggak hilang-hilang. Akhirnya baru tahu ternyata ada robek entah otot entah tendon. Jadi kemarin dioperasi. Ya, mohon doanya dari jamaah karena ya namanya orang tua ya. Mungkin kadar sembuhnya orang tua sama anak muda beda gitu. Kandungan hadis yang kedua adalah larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Bagaimana contohnya teman-teman? Kalau mau dicatat silakan ya. Contohnya kita berlaku bolos dan buang-buang harta, misalnya beli barang, tapi kita sudah tahu itu sebenarnya tidak ada gunanya. Ya, beli barang kita sudah tahu itu nggak bakal banyak manfaatnya. Misalnya ada orang ya karena hartanya cukup banyak, dia beli HP, 1 HP kerja, 1 lagi HP nonton, 1 lagi HP banking, 1 lagi HP game. Ya kan? Ada orang HP-nya banyak. Salah satunya memang ada HP khusus nonton. Ya. Apalagi memang di situ langganan buat nonton film. Ini selain mengundang dosa juga buang-buang harta. Contoh yang lain misalnya orang barangnya tidak dipelihara. Dia beli kemudian tidak banyak digunakan, terus tidak dipelihara, malah rusak begitu saja. Ya, kalau boleh saran, apabila teman-teman misalnya beli satu barang dan teman-teman sebenarnya sudah punya barang serupa sebelumnya, maka bagus kalau kemudian barang yang lama mungkin kasih ke orang yang membutuhkannya. Misal teman-teman beli peci 2, sementara pecinya sudah 6. Hanya gara-gara oh ini model baru. Peci lamanya mungkin bisa kasih ke orang yang tidak punya peci. Ya kan?
Ummahat beli jilbab. Jilbabnya sudah 7. Karena ada yang bagus, warnanya dia suka, dia beli. Nah, satu jilbab yang sudah dimiliki di sebelumnya, itu kasih ke orang. Jadi masuk 1, keluar 1. Ya. Ketiga, kandungan hadisnya adalah larangan untuk cerita apa yang didengar tanpa meyakinkan terlebih dahulu kebenarannya. Ini sering disebut dengan kata qila, apa tadi? Qila wa qal. Yaitu katanya dan katanya, desas-desus. Kalau cuma desas-desus, maka jangan langsung disebarkan. Tunggu kalau itu kita yakini kebenarannya benar-benar ya, baru kemudian kalaupun perlu disampaikan. Kalaupun tidak ada kepentingannya, maka tidak usah. Ya. Misalnya ada orang bilang, kamu tahukah? Aku dengar-dengar si Ustadz Mufli itu istrinya ternyata ada lagi. Ya, 2 ternyata. Tahu dari mana? Dengar-dengar. Siapa yang bilang? Ada lah, tapi lupa siapa gitu. Katanya sih, katanya gitu ya. Ternyata cuma katanya. Meskipun tidak benar ya. Baru 3 ya. Sekarang kandungan hadis yang keempat tidak ada di situ. Bisa dicatat. Kandungan hadis yang keempat tambahan. Larangan minta-minta. Larangan minta-minta. Karena tadi disebutkan Allah benci dengan yang namanya suka minta-minta. Kasratus su'al. Yang kelima, larangan banyak tanya. Larangan banyak tanya. Yang keenam, larangan terlalu banyak hutang budi. Larangan terlalu banyak hutang budi. Yang ketujuh, buruknya perilaku suka minta, tidak suka beri. Buruknya perilaku yang tadi disebutkan, man'an wahad. Ini teman-teman. Ini artinya apa? Mana wahad ini? Suka minta, tapi nggak mau beri. Yaitu maunya take centang, give cilang. Ini kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau traktiran sama teman-teman, dompetnya tidak pernah keluar. Ya, kalaupun teman-temannya memberi isyarat, kapan ya dompetnya keluar? Dia suka kalau di kasir lambat keluar. Siapa yang duluan ya? Siapa yang duluan? Nak lupa dompetnya gitu bisa. Ini suka ambil tapi tidak suka memberi. Faedah yang lain adalah haramnya durhaka kepada ibu. Haramnya durhaka kepada ibu. Ini yang berkenaan dengan babnya. Sekalian saya ingin menghimbau teman-teman. Karena berkenaan dengan larangan minta-minta. Sekarang ini di media sosial, banyak sekali akun-akun yang ada ke-Islam-Islamannya. Isinya kalau DM itu minta. Ya. Saya nggak sebutkan akunnya. Tapi hari ini sudah ada 2 akun. Yang isinya minta-minta. Muhammad Fulan. Ustadz mohon maaf mengganggu. Saya dari Saya minta tolong Ustadz. Mau pinjam uang 25 juta. Nanti saya cicil tiap bulan. Demi Allah saya tidak bohong Ustadz. Saya akan beri jaminan data saya. Ini satu. Dari tidak tahu berapa puluh orang di sini yang isinya kayak gini. Ummu Fulanah. Ustadz saya membutuhkan bantuan. Bla 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 bla. Panjang sekali. Lalu ujungnya. Kalaupun Ustadz bisa bantu mohon DP motor. Dikira kita ini, kita juga pengen juga rasanya mau, bisakah juga pinjam uang? Ya. Tapi ini 2 dari sekian banyak. Yang saya bingung ini adalah Ummu, Abu. Nanti kalau kita buka akunnya, nanti lihat isi konten-kontennya Islam semua. Kita tuh tidak boleh minta-minta kayak gini random. Kalaupun kita butuh bantuan, hendaknya kita minta bantuan kepada orang yang misalnya terdekat dulu.
kepada kakak kandung, kepada adik kandung, kepada orang tua, kepada anak. Ya, bukan kayak gini random. Ya. Di Balikpapan ini pernah ada ikhwan, ya ikhwan di sini, enggak tahu juga ya. Apakah ngaji sama siapa kan enggak tahu. Tapi akhirnya saya kerja sama ikhwan di Laziz Nasai. Saya datangi Laziz Nasai, ada enggak ikhwan namanya Fulan? Oh ada Ustaz. Saya dengar-dengar suka ngerandom, japri umat-umat Balikpapan, ikhwan-ikhwan Balikpapan. Oh iya Ustaz, bisa enggak kita undang dia ke sini? Caranya gimana Ustaz? Ya misalnya antum bilang kita mau ada bantuan beras misalnya, biar dia datang. Kalau bisa datang sama suami istri. Singkat kata betul-betul datang suami istri. Setelah itu saya bilang, antumkah yang punya akun ini? Nih. Iya Ustaz. Saya dengar antum japri Ummu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Saya mau tanya, ini semua antum kenal kah? Enggak sih Ustaz. Berarti japrinya itu random berarti. Iya Ustaz. Lah kalau seandainya antum pinjam uang atau minta duit kepada orang yang juga sama-sama susah gimana? Tapi sama-sama Facebooker. Gimana? Ya, kalau antum punya kekurangan kesusahan, harusnya jangan gitu, random gitu. Umur antum berapa? 31 Ustaz. 31. Apakah susah di Balikpapan dapat pekerjaan dengan usia 31? Saya bilang lagi, saya mau tanya, yang japri ini afwan, antum apa istri? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Berarti ini perilaku suami istri. Sama berarti. Nah, ini maksud saya teman-teman, kita dilarang minta-minta. Kalaupun kita ada kesulitan, maka cara yang paling baik bukan mendatangi orang secara random, bukan. Kalau bisa, kita datangi kepada orang yang bisa menjaga terlebih dahulu rahasia kita. Ya, sama teman-teman terdekat terlebih dahulu. Insya Allah kalau kita amanah dan teman kita mampu, insya Allah akan dapat bantuan. Ya, masalahnya lagi ya kalau seandainya kita sudah dibantu ternyata tidak amanah. Kayak gini, ini minjem 25 juta. Ya, dikira kita ini apa? Di rumah makan emas begitu. Ya. Bukan apa-apa ya teman-teman. Bukan tidak prihatin dengan kesulitan orang. Saya cuma ingin mewanti-wanti, terutama teman-teman di Balikpapan, kalau ada kesulitan, jangan japri-japri random. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.